Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada bulan Agustus ini, Gereja Kemah Injil Indonesia, khususnya Filipi Cengkareng, melaksanakan bulan misi. Dan pada hari ini kita akan mendoakan khusus suku Batak di Sumatera Utara, sesuai dengan pakaian yang saya kenakan. Doa kita bersama kiranya Tuhan memberkati semua suku, terkhusus untuk suku Batak di Sumatera Utara. Namun sebelumnya izinkan saya berpantun. Saat-saat nisolu, saya sahat matu botean. Saya sahat sude hita mangulu, saya sahat mahita tu penggabean, sahat tu par horasan. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyikan pujian, Ku Nyanyi Haleluya. Kita semua mempersiapkan diri kita, biarlah pikiran kita, fokus hidup kita hanya untuk memuji menyembah Tuhan, dan kiranya firman yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Bapakku datang menyembahmu di sini. Percayakan ada bagiku bersama kita katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai dengan ke-45. Ayat 44 saya bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang diberkati adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta memelihara itu dalam kehidupan kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri kita dalam saat teduh. Ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita akan mengagungkan Tuhan kita. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama dari pujian Tinggi Namamu Dipuji. Kiranya kita semua memuji Tuhan dimanapun kita berada, baik yang di gereja ini maupun di setiap rumah kita masing-masing. Dasar dari yang ku harapkan, oh bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama-sama, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama-sama kita nyanyikan, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terpujilah Tuhan. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi kita ikrarkan bersama pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dengan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami ucap syukur untuk saat ini ya Tuhan, kami boleh aktif dalam ibadah kami ya Tuhan. Untuk hamba-Mu yang ada di tempat ini dan anak-anak-Mu Tuhan yang ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam hari-hari kami ya Tuhan di masa pandemi ini ya Bapa. Bapa, kami datang khusus ya Tuhan berdoa untuk suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati, baik dari pimpinan teratas ya Tuhan untuk Gubernur Sumatera Utara sampai dengan setiap pemimpin kepala rumah tangga, baik RT, RW Tuhan, lurah dan camat. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap mereka ya Tuhan, hingga damai sejahtera memenuhi setiap umat-Mu yang ada di sana ya Tuhan. Bapa, kami merasakan pandemi ini begitu berat untuk kami semua, terkhusus juga untuk mereka yang ada di Sumatera Utara. Biarlah kiranya Tuhan setiap rencana, setiap program yang telah dijalankan, baik dari pusat hingga ke daerah, turun ya Bapa. Dan setiap rakyat, setiap masyarakat, setiap warga ya Tuhan, menerima hasil dari setiap program yang dijalankan. Kami berdoa untuk pengiriman vaksin, kami juga berdoa untuk pelaksanaannya, pemberian vaksin. Biarlah kiranya Tuhan semua dijalankan dengan baik dan setiap warga masyarakat mau ya Bapa untuk mengikuti vaksin ini ya Bapa. Tuhan, begitu banyak korban yang ada ya Bapa. Kami mau datang mengucap syukur, kami mau datang menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan keselamatan, Engkau memberikan kedamaian ya Tuhan. Bapa, kami tidak tahu sampai kapan, tapi kiranya Tuhan kami mau tunduk dan taat dengan setiap peraturan yang ada. Bapa, terima kasih kami berdoa juga Tuhan untuk setiap program yang akan dilaksanakan di sana Tuhan. Biarlah kiranya setiap umat-Mu, terkhusus untuk suku Batak di sana Tuhan, Engkau yang memberkati. Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya kami mau menjaga kesehatan, kami mau tunduk dengan setiap protokol ya Tuhan. Kiranya kami taat dan kami setia. Bapa, kami sekali lagi datang mengucap syukur Tuhan dan tetap membawa doa ini Tuhan ke dalam
kasih dan penyertaan-Mu. Engkau juga memberkati pimpinan negaranya Tuhan, dari presiden hingga dari setiap kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah, kasih karunia dari Engkau saja Tuhan yang memberkati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semuanya ini. Sementara juga Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau yang pimpin dan sertai. Biarlah firman disampaikan itu menjadi berkat buat kami semua. Ya Bapa, kami teringat, biarlah kiranya kami mau tunduk dan taat ya Tuhan. Kami mau menutup doa syafaat ini Tuhan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membacakan nats firman Tuhan yang akan dibawakan dari Efesus 4 ayat yang 11 sampai yang ke-16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat yang 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Baik, itu nats firman yang akan disampaikan. Kita akan menaikkan pujian untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selidiki aku. Biarlah kiranya damai yang dari Tuhan memampukan kita untuk kita memahami kebenaran firman yang disampaikan dan kita belajar. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga. Dan saat yang indah ini kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini dapat menguatkan kami dan meneguhkan iman kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Dan hamba-Mu pakai dengan kuasa darah-Mu sehingga dapat berkata-kata sesuai dengan pimpinan Tuhan. Demikian juga jemaat yang mendengar, Tuhan juga buka mata rohani kami sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah melalui firman Tuhan ini dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 16 yang sudah dibacakan bagi kita pada hari ini, yaitu yang menjadi perenungan kita adalah bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Ini adalah tema daripada Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan secara khusus pada minggu kedua ini, yaitu mengangkat tema tentang gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Dan hal ini juga yang mendorong kita untuk mengingat kembali tentang perjuangan para pahlawan yang sudah memerdekakan negara Republik Indonesia karena adanya persatuan dan kesatuan. Dari perikop yang sudah dibacakan menjelaskan kepada kita bahwa sebuah gereja dapat bertumbuh apabila di dalamnya ada semangat persatuan dan kesatuan. Dari tema perikop ini kita dapat suatu gambaran bahwa Paulus ingin jemaat Efesus itu mereka bersatu. Paulus menjelaskan pada ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-6 bahwa umat Tuhan itu adalah satu tubuh, satu roh, dan satu Tuhan. Beberapa hal yang kita renungkan berkaitan dengan tema bertumbuh, bersatu, dan berdampak. Dari pembacaan ini saya akan membaca pada ayat yang ke-15. Yang berkata demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalimat yang ingin saya tegaskan di sini adalah kalimat ataupun kata bertumbuh. Hal yang pertama adalah bertumbuh. Bertumbuh dari kata tumbuh yang artinya sedang berkembang. Dari kecil lalu menjadi besar, kemudian sempurna dan seterusnya. Kalau kita ambil contoh tentang manusia, gambarannya adalah anak dia dari bayi, kemudian bertumbuh menjadi anak, remaja, pemuda, dan dewasa, dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang menyamaratakan kedewasaan itu dari umur.
Jika pendapat ini benar, maka semakin orang berumur ataupun semakin tua dia, semakin dewasa manusia itu cara berpikirnya. Tetapi kenyataannya seringkali kita menemukan bahwa semakin seseorang tua justru semakin kekanak-kanakan. Jadi kesimpulan kita, umur bukanlah jaminan seseorang telah dewasa. Seperti yang saya telah tegaskan pada khotbah minggu lalu, tua itu pasti, tetapi dewasa itu adalah pilihan. Dalam sudut pandang kerohanian yang diajarkan dalam Alkitab, kita perhatikan dalam pembacaan kita tadi itu dalam ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi kanak-kanak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kedewasaan yang ditegaskan di sini adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan kita tidak diukur oleh banyaknya jabatan rohani kita, kesibukan atau aktivitas kita secara rohani, baik jabatan, kegiatan para pelayan gereja, pengurus majelis dan penginjil, atau bahkan pendeta sekalipun. Bukan hal itu yang menjadi ukuran seseorang telah mencapai tingkat pertumbuhan yang dewasa. Mau nggak kita memilih menjadi dewasa? Kata dewasa di sini berarti dewasa secara rohani atau dewasa secara berpikir dan karakter kita. Jadi tingkat pertumbuhannya sesuai diukur sejauh mana kehidupan seseorang dalam segala aspek yang telah mengalami kepenuhan Kristus itu. Pada ayat yang ke-15 dikatakan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ayat yang ke-16 berkata pertumbuhan yang bersumber pada Kristus. Sumber kehidupan yang memberikan pertumbuhan bukan hamba Tuhan, bukan juga lembaga gereja atau organisasi pelayan atau keluarga, tetapi berasal dari Kristus yang mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kepada Kristus, tentu kita hidup dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Saya tegaskan kalimat ini, ketika kita melekat kepada Kristus, maka karakter Kristus itulah yang nampak dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang Kristen yang dalam praktek hidupnya masih sangat terikat dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan buruk, sifat-sifat lama, dosa-dosa atau keinginan-keinginan daging, sehingga mereka tidak mengalami lagi pertumbuhan secara rohani. Berbicara tentang keinginan daging, Rasul Paulus mengungkapkan dalam Galatia 5 ayat ke-19, yaitu perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan oleh roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan seterusnya. Rasul Paulus menyimpulkan keinginan daging itu adalah sebagai segala kejahatan, segala tipu muslihat,
dan segala macam kemunafikan, kedengkian, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan segala fitnah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah kesimpulan daripada Rasul Paulus. Keinginan-keinginan daging inilah yang Petrus maksudkan sebagai sebuah kekuatan yang sedang berjuang, berperang untuk menghancurkan pertumbuhan kerohanian kita. Bagaimana caranya agar dapat bertumbuh secara rohani? Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan pada ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan dan kedengkian dan fitnah. Artinya, cara agar kita dapat bertumbuh secara rohani adalah kita buang. Apa yang kita buang? Segala kejahatan. Kalau kita katakan segala kejahatan mungkin terlalu panjang, makanya Rasul Petrus merincikannya bagi kita. Kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan dan kedengkian dan fitnah. Dan juga pada ayat yang kedua, cara agar kita dapat bertumbuh adalah jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yaitu berbicara tentang kebutuhan bayi yang baru lahir. Dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Artinya kita harus memiliki rasa lapar akan kebenaran firman Allah. Juga dalam Matius 5 ayat yang ke-6 ditegaskan dan dijelaskan kepada kita, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi milikilah kerinduan yang dalam untuk menikmati ataupun makan makanan dan minuman yang rohani. Ketika jemaat memiliki kerinduan sama seperti bayi yang ingin akan air susu yang murni, maka saat itu jemaat akan mengalami pertumbuhan rohani. Dan yang kedua, pada ayat yang ke-16, saya akan bacakan bagi kita pada ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalimat yang saya garis bawahi dalam bagian ini adalah dikatakan seluruh tubuh yang diikat rapi tersusun menjadi satu. Bersatu berarti berkumpul atau bergabung menjadi satu, sepakat, seia, dan sekata. Dalam lambang negara Republik Indonesia, burung Garuda di kedua kakinya mencengkram erat slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti kita berbeda-beda ragam, tetapi kita satu. Dengan slogan tersebut, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, suku-suku, agama, bangsa, budaya akan tetap rukun, bersama, dan bersatu. Keanekaragaman tidak bisa dipaksa melebur menjadi satu. Tetapi di dalam keanekaragaman tetap rukun, bersama. Karena dengan bersatu negara maju. Dengan bersatu rakyat akan makmur dan sejahtera. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersatu itu sangat penting. Dan bersatu itu baik dan teramat baik. Tanpa kesatuan tidak mungkin tercapai cita-cita pendiri negara kita,
yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin. Untuk menciptakan sebuah negara yang bersatu dimulai dalam komunitas yang kuat dalam persekutuan. Demikian pula dengan gereja. Dimulai dalam suatu komunitas kita yang kuat dan bersatu. Dan disitulah letak kekuatan gereja dan kekuatan kita. Bahkan dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian, saya akan membaca. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, rukun itu indah. Pada ayat yang pertama, alangkah baiknya dan indahnya apabila kita hidup rukun. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bangsa Israel terdiri dari 12 suku dengan berbagai karakter suku yang berbeda-beda, dengan asal daerah yang berbeda-beda. Tapi pada suatu hari perayaan keagamaan, mereka berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku itu sangat rukun. Itulah sebabnya yang mendorong Daud menulis Mazmur ini untuk dinyanyikan. Dikatakan ayat pertama, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menerima perbedaan kemudian menjadi kesatuan yang harmonis akan membuat hidup ini sangat indah, sangat sejahtera. Dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dan dalam gereja. Terimalah perbedaan tanpa harus menuntut atau memaksa orang lain menjadi seperti kita. Dan rukun itu selain indah dan juga sangat menyejukkan hati. Pada ayat yang ketiga dikatakan 3a, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Seperti embun gunung Hermon. Embun dari gunung Hermon turun ke gunung Sion dan membasahi tanah sehingga memberi kehidupan dan memberi kesejukan. Itu menggambarkan orang yang rukun akan membawa kesejukan, akan membawa kehidupan. Oleh karena itu dikatakan rukun itu menyejukkan hati. Selain indah, menyejukkan hati, dan rukun itu juga membawa berkat. Dikatakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat, kalimat yang menarik bagi saya. Artinya berkat itu ada di dalam tangan Tuhan. Contoh peristiwa bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat itu dalam Injil Lukas. Kita akan membaca, saudara akan membaca Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai 11. Dikatakan di Danau Genesaret, sekalipun Petrus adalah nelayan tinggal di daerah pantai,
menguasai teknik, cara untuk menangkap ikan, dan juga waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Ternyata ia semalam-malaman ataupun semalam suntuk gagal untuk mendapat ikan. Untuk mendapat ikan tidak tergantung pada kemampuan, tidak tergantung pada keberuntungan, tetapi tergantung kepada kehendak Tuhan. Dikatakan kemudian setelah Petrus menuruti perintah Tuhan, ia mendapat ikan berlimpah-limpah. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat. Dengan memiliki hubungan sosial yang harmonis, bersatu dalam sebuah persekutuan, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya dan merupakan kekuatan sebuah gereja. Oleh karena itu di bulan misi ini diingatkan kepada kita supaya kita bersatu menjadi kuat. Paulus menggunakan tubuh. Setiap bagian dari tubuh berbeda-beda dengan yang lain, tetapi semuanya bekerja sama. Itulah yang Paulus katakan supaya kita bersatu, rukun. Itulah letak kekuatan kita. Dan yang terakhir, melalui pembacaan firman Tuhan ini yang ingin saya tegaskan yang terakhir adalah berdampak. Memberi dampak di lingkungan di mana kita berada. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 17 mengatakan menjadi berkat dengan cara melayani Tuhan. Pada ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun satu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan kita juga harus aktif dalam pelayanan dan mempersembahkan semua potensi karunia yang kita miliki bagi pembangunan tubuh Kristus. Andainya ini kita terapkan, maka gereja tidak kekurangan orang untuk melayani. Dengan cara bagaimana? Persatuan yang kuat. Dengan kesatuan yang kuat maka kita berdampak aktif melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Membuktikan identitas sebagai orang yang percaya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 dikatakan, miliki cara hidup yang memuliakan Allah sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup sebagai orang yang merdeka, yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Hidup sebagai hamba Allah dan hidup dalam kasih setiap saat. Menjadi perenungan bagi kita adalah bertumbuh dan bersatu dalam Kristus dan berdampak bagi banyak orang yang ada di sekitar kita dengan cara kita harus menjadi garam dan terang di sekitar kita. Dan kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan melalui perhatian orang dan dengan melihat kita, dan mereka dapat memuliakan Allah. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami menjadi gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Biarlah melalui perenungan pada hari ini kami menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak
bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberi persembahan. Saya akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi kita untuk memberi pada pagi hari ini. Maliaki 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Kita akan menyanyikan kemenangan iman nomor 189, Dalam Hidupku Ada Gemar, ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita akan bangkit berdiri. Dalam hatiku ada gemar, Yesus yang memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, keselamatan jiwaku. Jemaat berdiri. Waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubahkan periku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Mari kita mengakhiri ibadah kita dan berdoa-doa berkat. Saya pimpin kita dalam doa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga, yang sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Biarlah melalui persembahan yang kami sudah berikan, puji-pujian yang kami sudah naikkan, doa syafaat yang kami sudah panjatkan, dan firman Tuhan yang kami sudah renungkan pada hari ini dapat mengagungkan Tuhan. Serta berharap seluruh jemaat Tuhan dapat bertumbuh dalam persekutuan yang kuat, sehingga kami dapat berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak berpengharapan Tuhan beri pengharapan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.